kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, masih hot, masih viral ya apa yang disampaikan, apa yang diungkapkan oleh seorang Bang Daniel Mananta ini ternyata menuai konflik dari berbagai pihak, baik itu pendeta Kristen dan juga Romo Katolik agama Bang Daniel sendiri. Nah, sahabat ikhwan fillah, ternyata apa yang diucapkan oleh seorang Bang Daniel Mananta atas penemuannya di dalam kitab Yesaya itu ternyata memberikan pro kontra. Terlebih orang-orang yang tidak menyukai akan ketetapan yang ditetapkan oleh kitab Yesaya itu sendiri ternyata malah menyalahkan Bang Daniel Mananta. Ada juga yang mengatakan bahwa Bang Daniel Mananta ini sudah kerasukan atau sudah terhipnotis oleh UAS atau Ustadz Abdul Somad. Nah, banyak dari mereka atau ya ada di antara mereka yang mengatakan bahwa UAS dan Daniel Mananta sekongkol untuk memfitnah orang-orang Kristen atau non-Muslim itu penyembah berhala. Wah, apakah demikian? Nah, saudara ikhwan fillah, mari kita simak kembali ya perkataan dari seorang Bang Daniel Mananta ini yang menuai konflik pro kontra, yang membuat orang-orang Romo dan pendeta memberikan tanggapan dan mencerca dari kepada Bang Daniel Mananta, malahan kepada UAS itu sendiri. Buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim. Dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20. Nah, sahabat alhamdulillah, itu sebuah pernyataan di seorang Bang Daniel Mananta ya, sesuai dengan penemuannya yang terdapat di dalam kitab Yesaya itu. Tetapi apa yang terjadi setelah Bang Daniel Mananta ini mengeluarkan pernyataan itu ternyata membuat heboh.
viral. Bang Daniel Mananta malahan disebut sesat, malahan setelah disebut orang munafik dan lain sebagainya. Jadi diserang, dikepung di berbagai curu, di berbagai penjuru, di berbagai arah. Nah, alhamdulillah di antara inilah orang-orang di antara mereka yang tidak suka, yang memberikan teguran dan atau juga memberikan peringatan kepada Bang Daniel Mananta ini. Pada kesempatan kali ini saya mau nge-react satu video dari seorang public figure yang lagi-lagi menurut saya ini blunder yang dia sampaikan tanpa memahami konteks dan teks. Dia sembarang saja untuk menafsirkan bagian itu menurut kemauannya dia. Dia adalah Daniel Mananta ya, yang punya channel Daniel Mananta Network. Saya harus mengatakan bahwa kita terkejut dengan fenomena beberapa waktu belakangan ini, yaitu pernyataan seorang public figure di negara kita, yakni Daniel Mananta, bahwa dalam patung-patung dikatakannya ada yang namanya unclean spirit. Tapi ingat, keterkejutan ini bukan seolah-olah bahwa Daniel Mananta telah menunjukkan ajaran yang benar kepada kita, dan kita baru merasa selama ini telah beriman dengan salah. Tapi yang kita terkejutkan ialah bahwa tokoh seperti Daniel Mananta dengan gegabah membuat suatu pernyataan yang keliru. Bagaimanapun, sebagai tokoh publik, dampak dari pernyataan Daniel Mananta ini pasti cukup luas. Sangat disayangkan bahwa Daniel Mananta menyinggung hal yang sensitif tentang agama, apalagi yang disampaikannya justru keliru. Memang ajaran iman harusnya kita terima dari pengajaran resmi dalam gereja kita. Namun saya yakin, tidak sedikit umat kita yang juga akan gampang tersulut dengan pernyataan itu. Dan video ini pertama-tama untuk mengoreksi sikap dan pernyataan Daniel Mananta bahwa ada unclean spirit pada patung. Ucapan Daniel Mananta, seorang Katolik yang sekarang viral, ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen itu janganlah nyembah patung, karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba. Nah, baiklah sahabat yang alhamdulillah, itulah beberapa orang ya di antara yang kita bisa simak bagaimana mereka itu merasa ya tidak enak dengan apa yang disampaikan oleh seorang Bang Daniel Mananta ini atas penemuannya di dalam kitab Yesaya itu tentang adanya sesuatu ya disebut roh jahat di balik patung itu. Dan sebagaimana yang telah kita lihat barusan, terakhir itu ada seorang Bang Gracia Velo ya yang memberikan komentarnya pula terhadap apa yang disampaikan oleh seorang Bang Daniel Mananta. Nah, malahan sahabat alhamdulillah dalam kesempatan yang lain itu ada channel YouTube yang menyebutkan kesesatan Bang Daniel Mananta karena sudah menyatakan atau memberikan penjabaran apa yang tertulis di dalam Yesaya itu. Ada juga thumbnail yang kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi sesat bahwa Bang Daniel Mananta menyebutkan itu, ataupun bisa disebutkan di bawahnya kesesatan Bang Daniel Mananta setelah bertemu UAS atau Ustadz Abdul Somad. Sahabat Ruhiyah, kalau kita melihat dari segi judul thumbnail ini sudah pasti bukanlah dari orang muslim. Dan juga kalau bisa kita jabarkan, ternyata ya apa yang ada di thumbnail itu seolah-olah mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad sesat dan Bang Daniel Mananta ikut sesat. Mungkin demikian. Nah, sahabat Ruhiyah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Daniel Mananta itu sudah jelas sekali zahir ya, apa yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Jadi tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Adapun Bang Daniel Mananta ya secara berani memberanikan diri mungkin ya, sudah berani mengungkapkan fakta yang tertulis yang ada di dalam kitab Yesaya itu yang ternyata kini menjadi heboh viral di kalangan umat beragama, khususnya non-muslim, terutama Katolik dan Kristen. Nah, sahabat alhamdulillah, semoga apa yang kita simak dalam kesempatan ini benar bermanfaat ya buat kita. Dan jangan lupa mereka membawa Ustadz Abdul Somad ya, saudara kita, guru kita. Maka kita berani juga untuk membela Ustadz Abdul Somad. Pasti ini akan diungkit kembali perkataan Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu yang mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad di dalam atau dibalik di dalam ya itulah salib atau patung itu ada jin kafir. Kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad selalu Allah jaga, Allah lindungi. Begitu pula
Tak salahnya kita doakan semoga Bang Daniel Mananta segera mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi mu'alaf. Amin ya Allah ya alamin. Mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.